Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama aku Rahma Kania. Di sini aku bakal menjelaskan soal ujian tengah semester dari analisis multivariat 1 tahun 2020. Nah, di sini tuh ada soal yang pertama, itu diketahui 3 variabel acak. Ada X1, X2, X3. Nah, di sini tuh kita harus menjabarkan rata-rata dan varians dari kombinasi linear yang ada di soal berikut. Nah, untuk uh, kombinasi linear yang pertama, yang A, 1A, itu ada X1 ditambah 2X2 ditambah 5X3. Nah, untuk mencari rata-rata itu, rumusnya itu A konstanta dikali matriks. Bukan A konstanta ya? A transpose ya, salah. Oh, maaf. Oh ya, transpose. Eh, Mau diulang, Mak, atau gimana? mau diulang aja nih. Maaf. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama aku Rama Kania. Di sini aku mau menjelaskan nih soal ujian tengah semester dari analisis multivariat 1. Nah, yang pertama ini, BTW ini soalnya ujian tengah semester yang ini ya, tahun 2020. Nah, untuk yang nomor 1 ini diketahui 3 variabel acak, yaitu X1, X2, dan X3. Kemudian jabarkan rata-rata dan varians dari kombinasi linear. Nah, sebagai berikut ya, di sini yang A, 1A ini ada kombinasi linear X1 ditambah 2, X2 ditambah 5, X3. Nah, untuk mencari rata-ratanya itu, atau bisa disebut EZ. Nah, untuk ini rumusnya itu A transpose atau konstanta transpose dikali matriks. Nah, untuk konstanta transposnya itu kita ambil dari sini nih, dari konstanta dari soalnya. Itu 1, 2, dan 5, kemudian dikali matriks. Matriks 1, matriks 2, matriks 3. Nah, kemudian didapatkan hasil dari rata-rata soal 1A, yaitu matriks 1 ditambah 2 matriks 2 ditambah 5 matriks 3. Nah, kemudian untuk mencari variansnya itu bisa disebut sigma Z juga ya, varians, yaitu rumusnya A transpose atau konstanta transpose dikali sigma A. Nah, untuk ini bisa ya, ini A1, A2, A3 dikali torsi dikali A. Nah, kemudian dikalikan saja ya, seperti rata-rata kita kalikan A transpose atau konstanta transpose ini dikalikan sigma dikali A. Kemudian didapatkan hasil nih dari varians ini, yaitu torsi 11 ditambah 4 torsi 21 ditambah 10 torsi 31 ditambah 4 torsi 22 ditambah 20 torsi 32 ditambah 25 torsi 33. Nah, begitupun juga nih dari soal 1B sama C. Kita lakukan seperti soal 1A juga, dia mencari rata-rata dan mencari varians gitu. Nah, untuk nomor 1D nih ya. Nomor 1D itu pertanyaannya, apakah X1 dan X2, X3 itu independen? Nah, ternyata X1 dan X3 itu tidak independen. Karena jika dilihat dari matriks sigma nih ya, sigma kovarian X1 dan X2 nih ya. Nih, di sini tuh hasilnya itu tidak sama dengan 0. Artinya korelasi antara 1 dan X2 itu tidak sama dengan 0, sehingga tidak dapat dikatakan independen karena X1 dan X2 saling berkorelasi.
Punten, ini typo ya, ini X3 jawabannya. X1 dan X3 harusnya ya. Terus yang satu E ini, apakah X1, X2, dan X3 independen? Apakah X1, X2, dan X3 independen? Nah, jawabannya adalah tidak independen. Tidak independen, karena jika dilihat dari matriks sigma kovarian X1 dan X3, juga sama, ya. Tidak sama dengan 0, seperti X1 sama 3 ini ya. Artinya korelasi antara X1, X2, dan X3 juga tidak sama dengan 0, sehingga tidak dapat dikatakan independen. Nah, jadi sekarang aku Renata bakal ngejelasin tentang yang nomor 2. Nah, di sini tuh ada data hasil pengukuran terhadap variabel tingkat polusi udara di beberapa daerah yang diukur pada jam 12 sampai jam 15. Di sini ada 3 variabel yang diamati. Terus yang bagian A-nya kita disuruh ngelakuin uji normalitas multivariat terhadap data. Nah, hipotesisnya tuh H0-nya data berdistribusi normal multivariat, H1-nya data tidak berdistribusi normal multivariat, dengan alfanya itu 5%. Nah, untuk pengujian asumsi normalitasnya itu kita pakai statistik uji Mardia test dengan kriteria ujinya tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa. Nah, untuk sintaksnya itu, sintaks di R-nya itu kayak gini. Kita harus download install package-nya dulu. Nama package-nya itu psych. Nah, habis itu kita panggil pakai library. Terus habis itu kita tinggal run aja Mardia dalam kurung nama data yang kita run. Kalau di sini datanya dataku. Nah, terus dari hasil pengujian tersebut didapatkan nilai B1P-nya itu 1,19 dan B2P-nya itu 11,97. Nah, untuk p-value Mardia skewness-nya itu 0,93, yang berarti lebih besar dari taraf signifikan 5%. Mardia kurtosisnya juga memiliki p-value 0,87 yang artinya lebih besar dari taraf signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan p-value-nya lebih besar dari alfa, yang artinya H0 diterima, dan data pada kasus ini berdistribusi normal multivariat. Nah, yang B-nya itu kita diminta untuk analisis inferensi rata-rata terhadap data di atas. Karena asumsi yang normalitas sudah dipenuhi, berarti kita bisa lakuin analisis inferensi rata-rata ini. Kita pakai uji Hotelling T kuadrat dengan hipotesisnya itu mu sama dengan mu yang kita duga gitu. Jadi untuk rata-rata yang kita duga itu misalnya kita menduga rata-ratanya itu 6, 70 sama 3. Apakah mu aslinya itu sama dengan mu yang kita duga atau enggak. Nah, habis itu statistik ujinya itu T kuadrat sama dengan rata-rata setiap variabel dikurangi mu yang kita duga, terus ditransposin, habis itu dikali sama covariance-nya. Habis itu dikali lagi sama mu sebenarnya dikurangi sama mu yang kita duga. Kriteria ujinya tolak H0 jika T kuadratnya lebih besar dari T tabel. Terima dalam hal lainnya. Nah, terus untuk sintaksnya itu kayak gini. Jadi pertama-tama kita buat data kitanya itu jadi sebagai matriks. Matriksnya itu berarti untuk jadi matriksnya itu jadi as matriks kurung dataku. Terus untuk mu nolnya itu mu yang kita duganya tuh berapa, kayak gini. Nah, terus kita rata-ratain setiap variabelnya. Terus kita run P sama dengan N call A itu
untuk tahu kolomnya ada berapa, terus kalau n row-nya itu barisnya ada berapa. Nah, untuk S-nya itu variance, terus solve S-nya itu sama aja kayak covariance. Nah, terus untuk T2-nya, rumusnya kayak gini, didapatkan hasil 80,97. Nah, untuk nilai kritisnya itu 7,94. Nah, taraf signifikan yang digunakan itu 10%. Diperoleh nilai T kuadratnya 80,97, yang berarti lebih besar dari nilai kritisnya, yaitu 7,94. Maka H0-nya ditolak. Disimpulkan bahwa dalam kasus ini, peneliti yakin 90% bahwa rata-rata variabel KA, SR, dan CO tidak sama dengan rata-rata dugaannya. Gitu, berarti rata-rata yang kita duga itu tidak sama dengan rata-rata aslinya. Oke, gitu. Oke, makasih. Oke, untuk tutor UTS dari SC multivariat 1, kita lanjutin ke nomor 3. Di sini kita pakai soal nomor tahun 2020 kemarin. Nah, soalnya itu data di bawah ini merupakan hasil pengukuran indikator iklim di beberapa provinsi di Indonesia. Ini ada penyinaran matahari sebagai X1, kecepatan angin sebagai X2, dan kelembapan udara sebagai X3. Terus ini datanya. Ini enggak sih ada sih. Pertanyaannya, jika data di atas merupakan populasi distribusi normal multivariat, hitung dan jelaskan distribusi dari yang pertama itu 4x1 tambah x2 tambah 3x3, yang B 3x1 minus 2x2 tambah x3. Terus ditanya apakah x1 dan x3 nya itu independen, terus apakah x1, x2 dan x3 nya itu independen. Nah, kalian bisa review lagi teori-teorinya. Nah, salah satu yang dipakai di sini sifat dari sebaran normal multivariat itu kombinasi linear dari semua komponen peubah X-nya itu juga menyebar secara normal. Jika XP berdistribusi normal multivariat atau kita simbolin NP mu, sigma. Nah, maka kombinasi linear aksen X sama dengan A1X1 tambah A2X2 sampai APXP juga menyebar secara normal. Kalau data yang berupa tabel gini bisa kita pakai R buat ngitung mu-nya. Jadi vektor dari rata-ratanya sama matriks varian kovariannya. Karena kalau manual lumayan lama juga, tapi kalau kalian mau coba manualnya silahkan. Nah, di sini aku kasih dari yang ada di A. Nah, di sini pertama itu kita vektor rata-ratanya itu jadi main dari X1, X2 sama X3. Nah, nanti tinggal dibentuk matriks. Nah, jadi main X1-nya itu 66,07, terus main X2-nya 2,5, terus main X3-nya 79,9. Nah, ini yang bakal kita pakai. Terus ini juga kita buat matriks varian kovarian pakai cov data yang ada di R. Nah, terus di sini udah langsung ada hasilnya. Nah, ini juga yang kita pakai. Tuh. Nah, ini matriksnya. Terus kita hitung dulu yang A. X1 tambah X2 tambah 3X3. Ini, jadi di sini tuh kita cari mu Z-nya, yaitu perkalian dari apa sih? Jadi konstanta yang ada di kombinasi linearnya ini kan ada 4, terus 1, terus 3. Terus nanti kita kaliin sama vektor rata-ratanya dari masing-masing tadi faktor X1, X2, X3-nya. Nah, kita kaliin biasa, manual juga bisa. Atau kalau kalian di R juga ada sintaksnya di bawah. Nah, dapat di sini 506,6191.
Nah, terus kita hitung juga sigma Z-nya, sigma dari kombinasi linearnya. Di sini bisa diuraikan, berarti kovarian dari Z dengan Z-nya itu CX kan tadi. Jadi Z tuh kombinasi linear, bentuk kombinasi linearnya gitu. Nah, jadi kalau kovarian dari CX, C-nya itu bisa keluar, terus nanti sigma dari kita ganti sigma C aksen gitu. Nah, jadi tinggal kita hitung dari vektor dari konstantanya tadi 413, terus ada matriks varian kovariannya, terus C transpose, maksudnya C transpose ya tadi, C aksen tuh. Nah, tinggal kita kaliin lagi, bisa manual, bisa juga pakai R. Terus nanti dia dapat 1926,139 gitu. Nah, jadi seperti teorinya, maka Z, yaitu bentuk kombinasi linear, juga berdistribusi normal dengan meannya itu 506,6191, terus matriks varian kovariannya 1926,139. Nah, kalau buat yang B juga masih sama caranya. Jadi pertama dihitung mu Z, mu dari kombinasi linearnya, terus didapat 273,08, terus dihitung sigma Z-nya, sigma dari matriks varian kovarian dari kombinasi linearnya, masih sama caranya, terus didapat 1146,84. Nah, maka kombinasi linearnya juga berdistribusi normal gitu. Nah, terus ditanya apakah X1 dan X3-nya itu independen. Nah, kalau independen itu kan ciri-cirinya kovarian antara dua variabel itu 0 gitu, jadi nggak ada hubungannya gitu. Nah, di sini kita sebenarnya udah ketahuan ketika kita dapat matriks varian kovarian ini, kan nggak ada yang 0 kan. Nah, nggak ada yang 0 sama sekali gitu, benar-benar 0. Jadi bisa dikatakan kovarian X1 dan X3-nya itu minus 21,83. Nah, maka X1 dan X3-nya itu tidak independen atau kita saling bergantung gitu. Jadi mereka itu dependen. Dengan nilai minusnya ini berarti menunjukkan hubungan yang tidak searah antara X1 dan X3. Jadi misalnya kalau X1 naik, X3-nya turun atau sebaliknya gitu. Nah, kalau buat yang D, apakah X1, X2 dan X3-nya itu independen? Di sini kalian bisa lihat referensi yang ada di Google Drive, referensi nomor 3. Di situ ada contoh soal yang mirip sama ini. Nah, jadi kalau dari contoh soal itu, di sini kita kelompokin, jadi kita deketin yang X1 kan di baris 1 ini ya, X2, X3, terus kolomnya di sini X1, X2, X3 gitu kan. Nah, jadi kita deketin yang kolom X1 dan X2 sama baris X1 dan X2 gitu. Nah, di sini kan dapat di sini. Nah, terus X3-nya itu kan di sini. Nah, jadi di sini jadi kita itu tinggal lihat nilai yang ada di baris atau kolom X3-nya aja terhadap kolom baris X1 dan X2 atau kolom X1 dan X2 gitu. Jadi X1 dan X2, X1, X2 dan X3-nya itu tidak independen atau tidak saling bergantung. Atau maksudnya atau dependen atau saling bergantung dengan nilai minus juga, yang berarti menunjukkan hubungan tidak searah. Mungkin di sini aku tunjukin
Jadi kalian bisa lihat di sini referensi nomor 3 yang aku juga pakai buat acuannya. Oke, bisa dilihat di nomor nah ini hampir mirip kan, tapi di sini udah diketahui mu-nya atau vektor rata-ratanya sama matriks varian kovariannya gitu. Sedangkan kita tadi nyari dulu sendiri pakai R. Nah, di sini nomor D ini sama kan soalnya, cuman di sini X1, X3 dan X2. Nah, di sini kalau buat nomor D itu jadi dari matriks kovarian ini tinggal kita susun ulang. Jadi X1 dan X3-nya itu kita deketin. Di sini kan X1 nih, berarti X1 dan baris X3. Dan di sini juga kolom X1 dan X3 gitu. Nah, jadi di sini kalau udah disusun ulang, didapetin hubungan X1, X3 dan X2-nya itu 0 semua gitu. Kalau di sini, jadi independen. Kalian bisa pahami lagi atau otak-atik dari susunan ininya ya, dari susunan matriks varian kovariannya, tapi kurang lebih sama gitu. Oke, mungkin sekian tutor yang bisa kita sampaikan buat multivariat 1. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi aku, Farah, atau Rahma angkatan 19 atau Renata angkatan 19. Jangan lupa buat isi absen di description box-nya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.